Selamat sore, perkenalkan nama saya Marta Afilia dengan NIM 218114094 dari kelas AB Bahasa Indonesia. Di sini saya akan mempresentasikan hasil dari kata diksi esai dari pembuatan saya, yaitu untuk memenuhi tugas syarat UAS, yaitu membangun pola relasi keluarga dalam basis kesetaraan dan keadilan gender. Yang pertama ada gender menurut kata-kata Free pada tahun 1990. Gender is not a property of individual but ongoing interaction between actors and structure with tremendous variation actors men and women live individually over the life course and structurally in the historic context of race and class. Next. Kita tahu apa itu gender. Nah, mungkin beberapa orang belum tahu apa itu gender. Kita tahu bahwa gender merupakan fungsi serta peran yang menyangkut kesetaraan antara laki-laki dan perempuan dalam penanganan diperlukan keluarga sebagai jembatan. Kita bahas tadi topik pertama yaitu tentang dalam keluarga. Nah, selanjutnya di mana dia mempunyai fungsi, peran, serta mempunyai nilai yang dimana esensial. Selanjutnya, konsep kesetaraan gender. Nah, menurut saya, di mana gender itu tidak dapat dikatakan dan tidak dapat berlaku secara universal, berarti secara menyeluruh dalam waktu tertentu. Dia mempunyai sistem kebudayaan yaitu cultural system tertentu yang berbeda dengan masyarakat lain, baik dari waktu ke lain waktu. Nah, dalam sistem kebudayaan ini mencakup seperti elemen deskriptif dan preskriptif, yaitu di mana citra yang jelas tentang bagaimana sebenarnya laki-laki dan perempuan itu. Gitu. Next, kita mau bahas secara etimologi. Nah, kata gender itu berasal dari bahasa Inggris, yaitu gender, atau gender, yang berarti jenis kelamin. Nah, secara etimologis itu dia lebih menekan hubungan antara laki-laki dan perempuan, yang dimana dalam Webster New World Dictionary itu kata gender atau gender itu menjelaskan bahwa perbedaan antara laki-laki dan perempuan itu tampak dari segi nilai dan tingkah laku. Selanjutnya, gender. Apa itu gender? Yang pertama, kita tahu bahwa gender merupakan perbedaan antara laki-laki dan perempuan yang secara sosial dan kultural itu berkaitan dengan peran serta perilaku, sifat, dan yang dianggap itu tidak dapat dipertukarkan. Selanjutnya, perempuan dibentuk oleh faktor sosial dan budaya, muncul melalui asumsi tentang peran sosialnya perempuan itu seperti apa, peran laki-laki itu seperti apa. Nah, yang ketiga itu laki-laki dianggap lebih kuat daripada perempuan, seperti rasionalnya, maskulinnya, serta kuasanya itu lebih kuat daripada perempuan. Kita bahas. Teman-teman, kita bahas. Oke, definisi gender atau gender tadi ya, di relasi dalam keluarga. Nah, keluarga itu merupakan institusi. Institusi itu berarti lingkup terkecil dari suatu masyarakat yang mempunyai struktur dalam sistem sosial, yang dimana terdiri dari sekumpulan orang yang tinggal di dalam satu rumah, yaitu institusi rumah tersebut dan yang mempunyai hubungan darah. Next. Selanjutnya, hambatan terwujudnya. Nah, tadi aku bahas konsep kesetaraan gender. Terus gimana sih hambatannya? Hambatannya itu hambatan terwujudnya kesetaraan gender atau gender. Orang-orang biasa menyebutnya itu keluarga antara laki-laki dan perempuan dapat dipengaruhi oleh faktor budaya, ekonomi, serta agama yang mengakar sangat kuat yang turun-temurun dalam keluarganya. Nah, kenyataannya demikian yang berdampak bagi pola kehidupan manusia atau baik dalam keluarga gitu, antara laki-laki dan perempuan dalam kehidupan sehari-hari. Terwujudnya kesetaraan dan keadilan gender itu tidak dapat didiskriminasi, jadi nggak menonton itu terus gitu antara perempuan dan laki-laki, serta mempunyai akses seperti kesempatan berpartisipasi, kontrol atas pembangunan, serta memperoleh manfaat setara dan adil atas pembangunan yang dia ingin capai. Wujud kesetaraan ini dapat
adanya akses yang bermakna, seperti kapasitas yang menggunakan sumber daya yang sepenuhnya berpartisipasi secara aktif, produktif, adanya partisipasi dalam keluarga, adanya kontrol dalam keluarga. Nah, hubungan kesetaraan gender, yang pertama kerjasama, yang misalnya dalam keluarga ini ada hubungan suami dan istri, serta anak perempuannya. Jadi kita harus adil, misalnya membagi tugas dalam keluarga, seperti itu. Yang kedua, membagi antara menjalankan aktivitas seperti orang tuanya nyapu, anaknya cuci piring, seperti itu. Yang ketiga, dalam pembagian peran antara suami dan istri terkait kerjasama dalam pelaksanaan fungsi keluarga dengan komponen perilaku dari memberikan ide, seperti itu. Nah, peran keluarga dalam mendukung kesetaraan gender. Jadi kita sudah bahas ya, hambatannya apa saja, kemudian kesetaraan yang dapat mendukung kita mengembangkan peran keluarga ini dalam kesetaraannya. Yang pertama, kerukunan gender di tingkat keluarga sebagai unit terkecil. Jadi, keluarga adalah sebuah instansi tadi yang sudah dijelaskan bahwa kita harus bisa menjadi orang yang dapat mempunyai dan memberikan serta mendukung kesetaraan gender ini, baik laki-laki maupun perempuan. Kerjasama gender yang baik dalam keluarga, maka akan membentuk kerjasama gender yang baik. Nah, di mana dia bisa membentuk suasana baik aspek kehidupan maupun ekonomi. Gitu. Nah, kesetaraan gender juga akan mendukung seperti aspek sosial, kemudian fungsi keluarga itu juga memberikan tanggung jawab yang baik serta ranah ke publik itu. Jadi terbentuknya kesetaraan gender itu dimulai dari instansi terkecil tadi. Kemudian kerukunan dan ketertiban di tingkat masyarakat serta di keluarga itu akan mewujudkan bangsa dan negara yang kuat. Oke. Sekian, terima kasih. Saya tutup, saya Marta Avelia, saya adalah mahasiswa jurusan farmasi. Motivasi saya, jika saya lelah, maka saya akan tidur. Oke, sekian, terima kasih. Jadi, kesimpulan pada esai diksi ini, tadi sudah bahwa ada instansi. Instansi itu bisa disebut dengan lingkup. Jadi, bagaimana mewujudkan kesetaraan gender, ya kita melakukan instansi rumah ini. Apa lingkup keluarga ini tuh menjadi yang mendorong kehidupan kita tuh menjadi lebih baik seperti itu. Sekian, terima kasih.